Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Pertuni Cilegon Official bersama saya Mukti, salah satu anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Cilegon, dan saya juga kebetulan seorang mahasiswa yang sekarang sedang menempuh semester akhir. Tapi bukan ingin perkenalan tentang profil saya, teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan atau memberitahu informasi mengenai catur tunanetra. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, apa bisa ya tunanetra bisa bermain catur seperti teman-teman pada umumnya? Wow, sangat bisa banget teman-teman. Jangan salah. Saya juga kebetulan alhamdulillah seorang atlet di bidang catur dan pernah menjuarai di tingkat nasional. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh nih untuk teman-teman biar tahu informasi tentang catur tunanetra itu seperti apa, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya. Oke teman-teman, ikuti saya terus ya. Nah teman-teman, di depan saya sudah ada media papan catur. Ini media yang digunakan oleh teman-teman tunanetra ataupun tidak bisa melihat. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini papan catur yang digunakan oleh kami yang tidak bisa melihat. Untuk perbedaannya yaitu di bagian papan terdapat lubang-lubang nih teman-teman. Sorry, lubang-lubang ya. Ini ada lubangnya, kelihatan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga di bagian papan yang membedakan antara hitam dan putih itu untuk papan hitam sendiri medianya lebih tebal daripada yang warna putih. Jadi fungsinya adalah ketika tunanetra itu memainkan catur, diraba dan bisa tahu antara hitam dan putih, petak hitam dan putih ya, maaf, petak hitam dan putih itu dengan cara si warna hitam ini lebih tebal daripada warna yang putih tadi gitu. Nah, kemudian di bagian sini teman-teman ini ada garis ya, jangan heran, ini fungsinya untuk menaruh buah catur ketika sudah dimakan. Misalnya kita sudah sedang main sama lawan kita, kemudian kita memakan buah lawan. Nah, buahnya itu bisa ditaruh di petak sini. Nah, dan ini tidak ada warna hitam putih ya. Jadi untuk teman-teman yang berpenglihatan normal pasti bisalah membedakan ini untuk buah yang sudah dimakan tadi. Oke. Lanjut ya teman-teman. Setelah ke papan, kita mengenal ke buah-buah caturnya. Nah, ini buahnya teman-teman. Yang ini warna putih. Ini warna putih ya. Dan ini warna hitam. Nah, kenapa di buahnya juga ada kakinya ya teman-teman? Ini perbedaannya antara catur yang biasa dengan catur tunanetra. Fungsinya adalah nanti kaki ini yang berguna untuk ketika diletakkan pada papan. Tadi kan papannya berlubang nih ya teman-teman. Nah, berlubang. Jadi si kaki ini fungsinya adalah untuk menopang buah catur agar ketika diraba dia tidak jatuh atau berserakan gitu teman-teman. Dan oh ya nih, untuk perbedaannya ya, lanjut ke perbedaan mengenal antara warna buah catur yang hitam dan yang putih itu seperti apa. Kalau yang tadi kan papan ya, itu perbedaannya tebal dengan yang tidak tebal gitu, untuk membedakan putih dan juga hitam. Kalau untuk di buah caturnya itu ada tandanya nih teman-teman. Ini yang buah putih polos ya, atasnya polos. Sementara yang hitam
Nah, ini yang hitam. Itu di atasnya ada tandanya teman-teman. Kayak semacam apa ya? Paku. Nah, semacam paku. Ini untuk membedakan antara hitam dan warna hitam warna putih. Maaf, kebalik ya. Ini warna hitam dan ini warna putih gitu teman-teman. Jadi ketika main nih, kita bisa membedakan mana punya kita, buah punya kita, dan mana buah punya lawan dengan adanya tanda ini gitu teman-teman. Oke, mungkin lanjut. Di sini juga untuk caturnya kebetulan udah standar internasional ya teman-teman. Untuk kelas tunanetra ini yang dipakai standar Asian Games. Jadi untuk di luar negara lain selain Indonesia juga sudah mengenal untuk catur yang modelnya seperti ini. Jadi jangan heran ketika ada catur-catur tunanetra yang lain yang memiliki model berbeda teman-teman. Tapi inilah standar internasionalnya gitu. Sama teman-teman, untuk buahnya juga tidak ada perbedaan antara catur yang biasa dimainkan oleh teman-teman pada umumnya dengan catur yang digunakan tunanetra ya. Itu ada benteng nih. Bentar, ini benteng teman-teman. Nah, ini ya, ada di sisi-sisi atasnya ini ada semacam gerigi-gerigi gini ya. Nah, ini benteng. Kemudian juga ada kuda teman-teman. Ini kuda, ini yang warna hitam ya kudanya. Nah, ini kuda. Kemudian juga ada gajah atau biasa dikenal di lapangan itu seluncur ya. Nah, ini teman-teman, mungkin agak berbeda ya bentuknya dengan catur yang biasa nih, gajah atau bentuk si seluncurnya tadi. Kalau ini dia sekilas kayak apa ya, kayak ada mulutnya ya. Nah, ini seluncur atau gajah teman-teman. Kemudian juga ada menteri. Sebentar, saya sambil mencari juga nih teman-teman. Maklum saya juga nggak bisa melihat teman-teman ya. Jadi untuk mencari mana benteng, mana menteri itu harus membutuhkan perabaan gitu. Ini menterinya teman-teman. Menterinya warna hitam. Ini di sisinya sekilas mungkin untuk teman-teman yang berpenglihatan normal bisa dilihat ini sekilas menyerupai bunga gitu ya. Jangan ketukar teman-teman, ini tadi benteng. Nah, benteng, dan ini menteri yang hitam ya. Nah, itu kemudian juga ada raja. Nah, ini raja kebetulan yang putih. Raja itu polos, atasnya polos teman-teman. Ini raja. Sudah ya, tadi lengkap. Ada benteng, kemudian ada kuda, ada gajah atau seluncur, ada menteri, dan juga ada raja gitu. Kemudian untuk pion, untuk pionnya sendiri ini teman-teman, pionnya lebih kecil ya. Jangan ketukar juga nih antara pion dengan gajah ya. Mungkin gajah ini sekilas mirip bentuk pion catur pada umumnya. Cuma bedanya di sini ada mulutnya tadi ya teman-teman, sudah saya jelaskan. Untuk seluncur atau gajah ini ada mulutnya, dan ini pion atau anak gitu. Ini yang warna putih dan ini yang warna hitam. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara menyusunnya. Sebentar, saya pindahkan dulu ya teman-teman untuk buah-buahnya. Nah, oke. Cara menyusunnya pun sama teman-teman.
Tidak ada perbedaan antara catur yang biasa dengan catur yang digunakan oleh teman-teman tunanetra. Yang petak ujung kiri itu benteng, berikutnya kuda, kemudian berikutnya gajah atau luncur, sebentar, selanjutnya menteri ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Setelah luncur tadi, berikutnya adalah menteri atau ster ya. Ini menteri karena warna putih ya, susunannya benteng, kuda, gajah atau seluncur, menteri, berikutnya yaitu raja. Nah, raja atau king ya, bahasa internasionalnya king. Selanjutnya yaitu gajah, gajah lagi, kemudian setelah gajah kuda. Mana nih kuda? Nah ini kudanya teman-teman. Dan yang terakhir benteng lagi. Bener ya teman-teman, bisa dilihat ini sudah rapi. Untuk barisan pertama itu ada benteng, kuda, gajah, menteri, raja, gajah, kuda, dan benteng. Nah kemudian untuk selanjutnya yaitu pion. Nah ini bidak pionnya teman-teman, kita tata dulu. Tata pion. Oke, pion. Sebentar teman-teman, ini pionnya kurang satu nih. Pionnya kurang satu. Nah ini. Oke teman-teman, lengkap ya. Jadi jumlahnya pun nggak berbeda teman-teman. Pionnya 8, kemudian yang bidak-bidaknya ada benteng, kuda, gajah, menteri, raja, gajah, kuda, dan benteng. Sama kan ya dengan catur pada umumnya. Oke, berikutnya saya akan susun yang warna hitamnya teman-teman. Ini benteng, kuda, sini kuda. Nah, benteng, saya nyusunnya nggak beraturan seperti tadi ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman paham lah. Tadi sudah saya contohkan di awal. Untuk cara nyusunnya pun sama, tidak ada perbedaan antara catur yang biasa digunakan oleh teman-teman pada umumnya dengan catur yang teman-teman tunanetra gunakan. Oke, sip, sesuai ya teman-teman. Ini jalur raja ketemu raja atau king, ini jalur menteri ketemu juga menteri. Sesuai. Kalau notasinya A B C D E F G H. Oke, sekarang ke cara mainnya. Untuk mainnya juga teman-teman, lagi-lagi tidak ada perbedaan, sama seperti catur pada umumnya. Jadi untuk yang pertama kali itu bisa kuda dulu atau pion dulu. Nah untuk pion biasanya untuk langkah awal atau pion selagi masih di tempat belum dilangkahkan, itu boleh 1 atau 2 petak. Nah ini saya sudah jalankan di jalur menteri ya teman-teman, atau notasinya itu ada di jalur D, delta 4. Nah kemudian bagian yang hitam misalnya dijawab dengan kuda. Kuda kesini ya teman-teman, L juga sama jalannya tuh, 2, 3, 4.
ini L. Udah dari sebelah kanannya putih ya, itu ada di petak F6. Oke teman-teman, semuanya sama ya. Untuk pion juga sama, cara makannya pun sama teman-teman. Ketika ada pion di sini, misalnya ketika ada pion yang menyilang begini, itu kalau kita mau ngambil atau makan itu sama juga, bisa makan gitu ya. Untuk berikutnya tadi ya, catur juga sama, jalannya L. Oke teman-teman, tadi sudah saya jelaskan ya dari awal sampai akhir. Untuk catur yang digunakan oleh teman-teman tunanetra hanya terletak pada bentuknya saja yang berbeda ya. Untuk permainannya semuanya sama, dari mulai langkah, jumlah bidak atau buah catur, itu semuanya sama teman-teman. Jadi yang membedakan hanya di bentuk buah catur dan juga papannya, mulai dari tanda hitam putih antara petak dengan petak yang lainnya, maupun buah yang putih dan juga buah yang hitam yang ada tanda pakunya di atasnya kalau untuk yang hitam ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di kesempatan video kali ini. Dan jangan lupa sekali lagi like, comment, and share. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan nantikan video-video berikutnya dari Pertuni Kota Cilegon Official. Terima kasih.